teman-teman bijak, bertemu lagi dengan saya Agustrio Simbolon. Di video kali ini saya tidak mau lagi mereview buku ataupun bermain musik. Ya, di video ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman atau tentang cita-cita, lebih tepatnya cita-cita awal saya yang sudah saya rencanakan sangat matang, sangat dipersiapkan segala fisik maupun kemauan dan niat, tapi pada akhirnya tergantikan dan tidak tercapai, teman-teman. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada bola voli, sini ada helm sepeda, ada baju, ada gitar. Ini semua bukan untuk saya pamerkan, tapi ini semua menjadi bagian dari cita-cita yang sudah tergantikan, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini ada kaos yang nomor 15 dan ini ada tulisannya SMA Taruna Pekanbaru. Nah, baju ini berkisah seperti ini, teman-teman. Ya benar, saya sekolahnya di SMA Pekanbaru Riau dan saya dulu bercita-cita ingin menjadi TNI, teman-teman, karena saya cinta gitu, karena saya tertarik dari kecil ya, karena dari latar belakang juga opung dari bapak maupun opung dari ibu atau mama itu dua-duanya veteran gitu ya, jadi darah militernya itu sudah ada dari nenek moyang gitu ya, teman-teman. Nah, saya pengen menjadi TNI, tentara gitu, karena ya tertarik aja gitu ya, mentalnya dan fisiknya juga gitu. Nah, dari disiplinnya dan sebagainya. Nah, kenapa ada baju ini di sini? Karena saya dulu awal masuk SMA Taruna dengan seleksi dan tes fisik, mental dan sebagainya itu lumayan sulit ya teman-teman, karena lumayan berat dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya saya lakukan gitu. Nah, pada saat kelas 1 saya mengikuti aktivitas ekskul ya, bermain voli, karena hobi saya memang voli, teman-teman, dan saya menjiwai itu gitu. Nah, dari itu saya terpilih untuk main di pertandingan, kalau nggak salah dulu itu pertandingan jenjang SMA sekota Pekanbaru, dan saya pada saat itu masih kelas 1 SMA dan bergabung dengan kakak-kakak senior saya yang skillnya jauh lebih hebat dari saya. Dan puji Tuhannya, kalau tidak salah juga, saya salah satu dan satu-satunya kelas 1 yang bisa bergabung di tim ini gitu. Nah, makanya saya dapat baju ini. Celananya nggak usah ditanya ya, saya nggak tahu, mungkin pas laundry hilang, saya nggak tahu juga ya. Sudah lama soalnya, sudah kurang lebih 8-10 tahun yang lalu kan ini. Nah, saya bergabung dengan kakak-kakak senior dan setelah tahun baru pada saat itu 2009 atau 2010 saya lupa ya teman-teman, kita rencananya mau tanding turnamen itu, tapi pada saat tanggal 26 Desember 2008 ya atau 2009, saya juga sudah mulai lupa, saya mengalami kecelakaan dan kaki saya ini patah, yang kiri ini patah, dan ya benar-benar patah dan sangat parah gitu. Saya pemulihannya juga sampai kurang lebih 2 tahun, teman-teman, dan sangat-sangat sedih gitu. Dan disitulah cita-cita saya mulai gagalnya dan mulai tergantikannya di situ, karena saya sudah memikirkan saya sudah pasti tidak bisa melanjutkan cita-cita ini, karena kaki yang sebagai inti penopang untuk melangkah, berlari, fisik dan sebagainya itu sudah cedera ya, dan cederanya itu cedera serius gitu teman-teman, jadi 70-80%, makanya sangat parah. Dan saya 3 kali operasi di rumah sakit 3, Pekanbaru, Medannya 2 gitu. Nah, pada saat itu saya mengalami titik terendah di dalam hidup saya, karena saya sudah sangat merencanakan, mempersiapkan, tapi di tengah jalan, bahkan belum di tengah jalan ya, masih kelas 1 mau naik kelas 2, saya sudah kecelakaan dan tidak bisa lagi melakukan aktivitas, bahkan sekolah pun sudah tidak bisa karena harus check up, berobat, namanya juga lama gitu ya. Nah, jadi situ saya benar-benar sedih, sangat sedih, sangat down, sangat merenung gitu ya. Nah, ini saya tunjukin video saya waktu saat sakit. Nah, teman-teman bisa lihat seperti inilah kondisi saya dulu, wajah saya gitu teman-temannya.
dan itu perjalanan hidup dalam diri saya gitu yang menjadikan saya apa ya, semakin kuat tegar dalam menjalani hidup ini gitu. Meskipun cita-cita saya sudah tergantikan dengan profesi ataupun pekerjaan saya saat ini gitu ya. Nah, ini bajunya yang sangat-sangat penuh kenangan, jadi ini sangat-sangat saya jaga, nomor 15. Nah, oke, sekian dulu tentang baju. Saya mau berlanjut tentang voli ya, karena voli ini menjadi hobi saya. Saya bisa bola kaki, bisa badminton, bisa takraw, bisa renang, dan tapi sepertinya roh saya dari sini di bola ini, dan saya mulai menekuninya itu dari SD dan mau naik SMP lah ya, mau pindah jenjang gitu. Dan nanti akan saya ceritakan di video yang lain tentang kenapa saya memilih bola voli. Tapi yang jelas saya sangat hobi, saya sangat suka, bahkan sudah cedera seperti ini pun saya masih menyimpan dan masih sering latihan kecil lah, passing ya, dan sebagainya, lompat-lompat seperti itu ya. Nah, ini cerita tentang bola voli yang menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, teman-teman. Nah, kenapa di sini ada helm sepeda gitu? Karena saya karena sudah tidak bisa olahraga berat, jadi saya bermain sepeda gitu ya. Jadi saya ya mulai meminati atau mulai mencintai olahraga sepeda ini, goes gitu ya, karena ini tidak memerlukan fisik yang kuat ya, karena tidak perlu memaksa tenaga, hanya butuh ketekunan dalam mengatur napas ya teman-teman. Jadi olahraga yang sangat multi manfaat juga. Nah, maka itu saya beralih hobi menjadi goeser gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya juga senang bermain sepeda karena juga dari kecil juga saya pernah ikut balap-balapan sepeda di daerah saya sana, Pekanbaru, Riau, tepatnya di Desa Kasikan. Nah, kenapa di sini juga ada gitar? Nah, karena bisa dibilang gitar ini menjadi peralihan hobi sebenarnya teman-teman. Karena di masa SMA saya tidak bisa kembali lagi ya, di masa SMA saya sudah kecelakaan, tidak bisa aktivitas fisik. Jadi saya hanya bisa di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa terlalu aktif gitu ya. Jadi saya pelariannya gitu atau peralihannya itu menjadi gitar gitu, menjadi bermain gitar gitu, karena ya ini hanya butuh jari-jari gitu ya, jadi tidak butuh lari-lari gitu. Jadi ya gitar ini sebenarnya olahraga ataupun hobi peralihan di dalam hidup saya. Sebenarnya saya tidak punya basic sama sekali dengan alat ini gitu teman-teman, karena memang saya lebih senang aktivitas fisik. Tapi karena keadaan yang memaksa saya untuk tidak bisa aktivitasnya yang berat-berat, jadi saya mengalihkannya dengan hal positif, bermain gitar seperti ini. Makanya saya juga main gitarnya nggak terlalu bagus, bahkan nggak bagus gitu ya, karena memang bukan menjadi bakat atau bukan menjadi hobi yang ada di dalam diri saya. Ini yang saya ciptakan sendiri karena keadaan yang membuatnya, sehingga saya bisa bermain musik gitu teman-teman. Oke. Dan kenapa saya juga pada saat video ini menggunakan baju ini? Ini juga peninggalan dari semasa saya SMA. Jadi saya masih punya baju ini karena baju ini sebagai pelapis ketika menggunakan baju dinas. Nah, seperti di foto ini. Nah, ini baju dinas kita pada saat kita sekolah. Jadi ada beberapa hari menggunakan baju dinas ini. Jadi seperti ini bajunya yang kita gunakan di dalam sebagai pelapis atau kaos di dalamnya biar lebih rapi. Nah, itu sedikit tentang cita-cita maupun sekolah saya teman-teman. Ya, di dalam hidup saya sangat-sangat sedih sebenarnya tidak bisa mewujudkan cita-cita awal yang sudah sangat dipersiapkan. Tapi bagaimana, sudah jalannya Tuhan, sudah rencananya Tuhan gitu ya teman-teman. Karena rencana kita belum tentu itu menjadi rencana yang terbaik buat diri kita gitu. Dan saya juga mensyukuri apa yang sudah terjadi di dalam hidup saya. Dengan keadaan saya seperti ini, dengan pekerjaan yang saya lakukan saat ini, dengan bahkan saya sudah berumah tangga, berkeluarga, dan saya mensyukuri itu semua. Saya ketika melihat flashback ke belakang, wah perjalanan hidup saya ternyata seperti ini gitu. Kerikil-kerikil ataupun tantangan-tantangan di belakangnya itu sudah sangat-sangat lumayan mendewasakan saya. Bukan lumayan ya, sangat-sangat mendewasakan saya gitu teman-teman. Jadi tujuan saya berbagi informasi atau berbagi pengalaman tentang cita-cita saya
di sini tidak lain dan tidak bukan adalah agar teman-teman di luar sana ketika mengalami sesuatu yang mungkin mirip dengan saya, jangan putus asa gitu teman-teman. Karena tidak mentok di situ aja gitu, karena saya juga bersyukur gitu dengan keadaan saya sekarang. Ya dulu awal-awal memang depresi, wah saya ngapain, harus gimana, tidak pernah berpikir untuk kuliah dulunya gitu, karena setelah lulus SMA ya pengen daftar TNI ya di Siantar dulu rencananya, di Rindam gitu ya. Tapi keadaan yang membuat kita putar otak gitu, jadi saya harus kuliah, bekerja saat ini gitu teman-temannya. Jadi ya semuanya harus kita syukuri, jangan ada yang disesali di dalam hidup ini. Meskipun itu berat, kita tahu tujuan Tuhan itu baik ketika kita sudah melalui proses yang kita anggap berat itu. Ya contohnya saya sudah ada di titik seperti ini, saya merasa bersyukur, saya tidak merasa putus asa lagi, tidak merasa menyesal atau apa ya. Saya percaya bahwa hidup saya sudah direncanakan Tuhan indah, sudah baik, sudah sangat baik, bahkan Dia sudah sangat memelihara hidup saya dan masa depan saya dan keluarga. Jadi semuanya itu saya syukuri. Nah, buat teman-teman di luar sana yang nonton video ini, tetap semangat meskipun cita-cita teman-teman tidak tercapai. Mungkin kelak nanti akan menjadi cita-cita anak kita gitu ya, generasi kita seterusnya. Dan saya juga punya cita-cita itu, ketika nanti saya punya anak, akan saya arahkan ke sana gitu. Tapi kalau nanti dia memang hobinya tidak ke sana atau tidak minat di sana, ya tidak masalah sih. Tapi sejauh nanti saya mendidik, mendisiplinkan anak, saya pengen anak saya yang akan menjadikan cita-cita saya yang belum kesampaian. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman, bisa menjadi berkat buat teman-teman dalam menjalani aktivitas, dalam menjalani hidupnya ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua di segala impian, cita-cita, keluarga, dan masa depan kita semua. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya.